Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kerendahan hati adalah jalan kehidupan untuk menuju kekudusan. Jalan penting untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jalan kerendahan hati inilah yang banyak diikuti oleh santo-santa kita, sehingga mereka layak untuk disebut kudus. Banyak santo-santa kita yang menghidupi kerendahan hati, sehingga mereka hidupnya sungguh kudus. Dan nyatalah bahwa ini pula yang ditunjukkan oleh Santo Yohanes Pembaptis kita, bahwa dia mengikuti jalan kerendahan hati. Jalan kerendahan hati itu yang ditunjukkan ada 3 jalan. Jalan kerendahan hati yang pertama, bahwa setiap orang mengenal dirinya, tahu dirinya di hadapan Tuhan. Siapakah dirinya di hadapan Tuhan, Raja semesta alam, Allah yang Maha Kuasa. Dengan demikian, karena kita tahu diri, mengenal diri kita, siapakah diri kita di hadapan Allah, maka kita akan bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Karena kita hanyalah debu di dalam alam semesta ini. Di dalam kemahakuasaannya kita sadar, di mana Allah juga Maha tahu, maka kita pun akan senantiasa bersikap jujur rendah hati di hadapannya. Maka seperti Yohanes Pembaptis yang ada, dia sadar siapa dirinya. Dia mengenal sungguh dirinya, siapa dirinya di hadapan Tuhan. Karena itu, dia secara jujur dan terbuka mengatakan bahwa aku bukanlah Mesias. Sebab dia yang lebih besar daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis sadar diri. Siapakah dirinya itu? Dan jalan kedua, jalan kerendahan hati yang ditunjukkan dan juga oleh Yohanes Pembaptis, dan semboyan dari Yohanes Pembaptis ini
banyak diikuti oleh para santo santa, dan juga semboyan ini dipakai juga pada saat orang-orang yang terpanggil untuk hidup membiara, untuk menjadi biarawan-biarawati, yaitu biarlah ia semakin besar dan aku semakin kecil. Jadi mengembalikan pujian dan sanjungan yang kita terima, kembalikan kepada Allah, Sang Maha Mulia. Hendaklah kemuliaan itu senantiasa hanya kita berikan kepada Tuhan yang berhak menerima pujian dan sanjungan. Dengan demikian, segala prestasi dan segala sesuatu, keberhasilan hidup, dan apapun yang senantiasa kita terima dan kita menerima pujian dan sanjungan dari itu semua, kita kembalikan kepada Allah, Sang Pemberi, apa yang menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan sukses. Sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk menuhankan diri, sebab kita senantiasa mungkin bisa jadi takabur oleh pujian dan sanjungan itu. Dan itulah jalan kedua. Dan jalan ketiga, bahwa kita semua mengikuti jalan kerendahan hati dapat menjadi kudus apabila kita patuh dan taat kepada ajaran dan perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Ajaran, perintah, dan ajaran kasih dari Allah Bapa. Sebab ajaran dan perintah dari Tuhan itu tidak pernah menyesatkan, melainkan senantiasa untuk keselamatan kita. Dan apabila kita patuh dan taat, sebagaimana Kristus yang taat sampai wafat di salib, itulah jalan kerendahan hati yang menguduskan. Dan senantiasa pula ajakan Tuhan agar kita senantiasa mengikuti perintahnya itu dan ajarannya. Nyatalah bahwa ajaran dan perintah Tuhan itu adalah ajaran yang baik untuk kita. Sebab itu ajarannya adalah ajaran yang menyelamatkan. Sehingga kita tidak berkesempatan untuk berpijak dalam pikiran kita sendiri, melainkan kita mau terus-menerus mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan. Sebagaimana dikatakan, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Selesai Yesus dibaptis, Allah Bapa berseru, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengan mendengarkan Tuhan kita Yesus Kristus, niscaya kita semua pasti berada di dalam jalan keselamatan. Kita tidak berpijak pada pemikiran kita sendiri. Seperti di dalam kisah sebagai berikut. Sekali peristiwa, Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi berdoa naik ke gunung. Yesus mau mengajar murid-muridnya di atas gunung. Namun Yesus berpesan kepada murid-muridnya, sebelum kita naik ke gunung, ada syarat bagi kalian semua, bawalah batu seukuran buku ini. Nah, gitu ya. Batu yang besar, bawalah batu ini bersama-sama dengan saya, kita naik ke atas gunung. Nah, para murid mulai mencari batu dan membawa batu-batu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Namun Yohanes dan Yakobus terheran-heran melihat Petrus. Petrus berbeda sendirian. Ketika murid yang lain membawa batu sebesar buku ini, Petrus hanya membawa batu kecil seukuran kelingking, kerikil kecil seukuran kelingking. Lalu mulailah pergi ke atas gunung, naik. Yohanes dan Yakobus bertanya, Petrus, bukankah Yesus meminta kita untuk membawa batu
yang cukup besar ukurannya. Petrus menjawab, kita naik ke gunung, ngapain berat-berat bawa batu sebesar itu? Cukup segini saja. Dan Petrus mendahului yang lain. Sesampai di atas gunung, Yesus meminta semuanya untuk duduk. Kita pasti sudah lelah bahwa kita semua sudah mendaki gunung. Sekarang kita duduk semua, saya akan berdoa untuk mengubah batu-batu yang kalian bawa itu untuk menjadi makanan bagi kita. Tuhan akan mengubah batu itu menjadi roti atas kuasanya. Nah, mulailah Tuhan berdoa, lalu memohon berkat dan menjadikan batu-batu itu menjadi roti. Murid-murid yang lain yang patuh kepada Tuhan bersyukur karena roti-roti di hadapannya, oleh karena sesuai dengan batu-batu yang dibawanya, menjadi sesuai dengan ukuran dari batu-batu yang dibawa itu. Yohanes bersyukur bahwa roti di hadapannya, batunya itu berubah menjadi roti yang cukup besar, burger yang enak dan besar sebesar batu ini. Menjadi pizza, menjadi roti keju besar semua. Tetapi Petrus yang hanya membawa batu seukuran kelingking kecil itu tidak mau patuh. Dia hanya mendapatkan roti unyil sebesar keciput itu. Karena dia hanya berpikir sesuai dengan pemikirannya sendiri. Lalu kemudian mulailah Yesus selesai melakukan apa yang menjadi mujizat itu. Pengajaran selesai hari itu, mengajak murid-murid yang lain. Kita sekarang turun, kita pergi menuju Danau Galilea. Turun gunung, nah mulai turun semuanya. Dan Tuhan memberi pesan lagi, murid-muridku yang terkasih, sebelum turun, bawalah batu-batu kecil. Nah, semua murid patuh membawa batu kecil. Tapi beda dengan Petrus. Petrus membawa batu sebesar aqua galon. Batunya besar, dia pikul gitu kan. Yohanes dan Yakobus heran, tanya lagi, Petrus, Tuhan kita Yesus Kristus meminta kita untuk membawa batu kecil. Kenapa kamu bawa batu sebesar itu? Petrus menjawab, tunggu. Kalau nanti Yesus mengubah lagi batu itu menjadi roti, wah, saya dapat roti sebesar aqua galon ini. Saya tidak akan bagi ke kamu. Mulailah turun di pinggir Danau Galilea. Lalu Yesus memerintahkan, murid-muridku yang terkasih, lemparlah batu ini sejauh-jauhnya ke tengah danau. Nanti batu itu akan mengenai ikan-ikan di tengah danau, dan ikan-ikan itu akan terlempar, kamu terima di tanganmu. Wah, mulai para murid melempar batu-batu kerikilnya sejauh-jauhnya sampai ke tengah danau. Dan tentu ikan-ikan besar ada di tengah danau. Wah, ketika terlempar ada yang terkena, langsung dapat ikan gurami, 5 kilo, besar sekali. Yakobus dapat ikan patin, besar juga. Dapat ikan bawal, 6 kilo, wah besar-besar ikannya. Tetapi Petrus, dia harus melempar batu yang dia bawa seukuran galon itu. Tentu dia lempar sekuat-kuatnya. Wush. Akankah sampai di tengah-tengah? Tidak, dia hanya di bibir pinggir danau, di pinggir pantai itu. Dan di pinggir pantai ikannya bagaimana? Kecil-kecil dia terlempar dan ada di tangannya ikan teri yang dia dapat. Nah, sekali lagi akibat ketidakpatuhan dari Petrus oleh karena jalan pikirannya sendiri, dia tidak mendapatkan apa yang menjadi kenikmatan dan kebahagiaan dari murid-murid yang lain itu karena berpikir seturut pemikirannya sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka apabila kita
senantiasa mau mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh jalan Tuhan, yakni jalan kerendahan hati, di mana kita senantiasa mau mengikuti apa yang ditunjukkannya, yang diajarkannya, bahwa kita semua akan senantiasa berada di dalam jalur yang diikuti oleh santo santa kita pun dapat mencecap kekudusan yang sama. Semoga jalan kerendahan hati untuk senantiasa mau mendengarkan suara Tuhan, dan kita semua juga mengembalikan pujian dan sanjungan yang kita terima kepada Tuhan, dan juga bahwa kita senantiasa sadar diri siapakah kita di hadapan Tuhan, maka niscaya kita pun akan boleh mencecap kekudusan yang sama. Tuhan menyertai kita semua.